Selamat malam teman-teman sekalian, pemirsa ya. Ini kali ini kita akan berjumpa di channel saya, Kang Hadi Conscience. Di sini sudah kehadiran tamu ya, yang sangat kita hormati, Prof. Hasbullah Tabrani. Selamat malam, Prof. Malam-malam. Ya. Ini cuma gambarnya nih nggak ada nih, Prof. Kangen nih sama wajahnya, Prof. Nih. Ya elah, perlu. Baiklah. Pasti sudah familiar sekali, Prof. Ya, kalau mau dibuka ya dibuka lah. Oh iya. Nah, ini kan. Ya. Ganteng-gantengnya. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu di Dr. Fahru Roji. Selamat malam. Malam, Kang Hadi. Ya, hanya saya kalau Pak Roji keinget banget lah tuh jenggotnya nggak pernah makan. Di sini juga ada Ketua Perklin, Bapak Suhardo. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Kang Hadi. Ya, di sini juga udah ada bergabung dari Lebak nih, Prof. Agak jauh nih. Dr. Rekwanto Prima Puspito. Ya, Dok. Selamat malam, Dokter. Malam ya. Selamat malam, Prof. Ini. Lebak suka kena gempa itu, jadi aman, Prof. Aman sekarang. Ya. Aman, Prof. Ini juga udah kedatangan Ketua PDWI Banten ini, Dr. Sugit. Ada Prof. Oke. Wah, benar-benar semangat ya. Dr. Sugit belum dibuka ini. Udah itu. Belum. Oh, mic-nya belum. Belum. Udah. Selamat malam. Salam. Makasih Dr. Ya. Ya, tersebut. Iya. Tetap sehat, semangat nih sepertinya, makin cerah aja nih. Iya. Baik. Ya kan kalau musim panas ya cerah lah, nanti musim hujan baru hujan. Ya. Ini ada Dr. Henry Jan dari jauh nih, luar pulau nih, Dr. Henry. Ya. Dari mana tuh? Nah. Malam, lagi di luar. Lagi di luar ini beliau. Lagi kuliah. Saya matiin kamera dulu, Prof. Sorry, Prof. Lagi KKL di Belitung kita. Di Belitung. Cari data tentang COVID. Iya. Sekalian jajak pendapat tentang klinik-klinik di Belitung. Mantap. Ya, lanjut monitor. Ya. Selamat, Prof. Selamat malam, Prof. Hasbullah. Ya, malam-malam. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Tema kali ini mungkin kita sudah sama-sama mendengar. Tadi juga ditegaskan oleh Pak Dirjen, Profesor Abdul Qadir, di kesempatan pertemuan dengan para puskesmas juga sudah sangat ditegaskan bahwa kapitasi ini dari puskesmas itu bisa dengan tujuan adalah untuk mengembalikan peran daripada puskesmas untuk promosi kesehatan itu lebih besar 70%, sehingga kuratifnya itu jomplang jadi 30%. Nah, itu sudah di Permenkeskan ya, Prof. Kalau nggak salah itu sudah di. Nggak tahu saya apakah udah di Permenkeskan apa belum. Sepertinya rancangannya sudah, Prof. Mungkin kalau didiskusikan iya, tapi kalau keluar Permenkes kayaknya. Belum, ya. Nah, Prof, ini terkait dengan distribusi, tentunya yang paling santer adalah distribusi dari puskesmas ke klinik-klinik. Seperti kita ketahui di sini ada 3 stakeholder. Pertama adalah klinik swasta, kedua adalah puskesmas, ketiga adalah yang paling berkepentingan tarik-menariknya itu di BPJS juga. Di samping juga regulator, sebetulnya ada beberapa kepentingan di situ. Nah, kesiapan teman-teman tentunya dibilang siap nggak? Ya pasti siap.
Tetapi yang tidak siap ini kelihatannya adalah lebih banyak di puskesmasnya karena penentuan sumber pendanaan dari akan hal itu. Nah, tetapi ada sejalan itu, ada sinyalemen mengatakan bahwa kalau bisa dana-dana yang terakumulasi di puskesmas itu sebagai dana silva, itu kalau bisa tidak ada lagi terjadi di puskesmas. Nah, menurut Prof ini bagaimana Prof tentang rencana ini dilihat dari berbagai sisi Prof. Misalnya dari puskesmas, nanti dari kliniknya juga. Kalau klinik sih kemungkinan Permenkes 9 2014 itu udah berubah menjadi Permenkes 14 2021 ya Pak Kang Fahru Roji ya, saya takutnya salah. Ya, 14 ya. Tapi itu akomodasinya hanya copy paste, tidak banyak yang berubah sebetulnya. Nah, izin Prof, menurut pandangan Prof tentang redistribusi ini, tentunya dilihat dari berbagai impact-nya. Menurut Prof bagaimana Prof ini? Nanti mungkin bersama dengan teman-teman nanti akan ada pertanyaan. Mungkin apa ada teman yang lain yang mau menambahkan dulu, Pak Sunu dari Ketua, silakan Pak Sunu tentang redistribusi ini. Nanti biar Prof menjawab. Dr. Sunu silakan. Ya, terima kasih. Ini sebetulnya lebih bicara tentang silpa puskesmas ya. Belum ada ketegasan, belum ada kalimat yang mengatakan redistribusi ke klinik itu belum ada. Jadi saya kira kok masih membicara silpanya puskesmas, mau diapain. Sementara itu, Dr. Hadi. Ya, berarti lebih ke arah kelebihan kantongnya dana silpa itu ya. Di sini juga hadir Pak Suhendro Rusli ya. Selamat malam, Dokter. Masih di mute Pak. Masih di mute. Ya. Okay. Maaf Dokter Hadi, saya agak terlambat. Ya, ada Prof Hasbullah ini. Oh iya. Dokter Suhendro dari mana nih? Saya Dokter Hendro. Di mana ini? Sukabumi Dok. Sukabumi Dok. Sukabumi, oke. Ya. Baik. Mungkin dari Pak Fahru Roji ada tambahan biar nanti Prof lebih komprehensif untuk suara-suara kita untuk membuka, enggak? Ya, baik Kang Hadi. Jadi sebetulnya memang dari awal kita BPJS sejak mulai diberlakukan 2014 kita memang sistemnya itu belum siap secara ini ya komprehensif ya. Mulai dari sistem pelayanan sampai nanti juga masuk ke pendanaan pembiayaannya. Sebagai contoh bahwa kompetensi 144 kompetensi dokter umum di SKDI 2012 itu diadop itu kan 2012 ya sebelum BPJS dimulai. Itu diadop oleh BPJS padahal kalau itu memang harus dituntas di FKTP sebetulnya itu kita tidak sesuai dengan pembiayaan yang ada dengan kompensasi 10.000 gitu. Nah, jadi dari situ sudah masalah. Kemudian juga mulainya juga peserta itu tidak bagi rata di awal gitu. Jadi itu kan di perlimpahan dari dulu jam sostek ya askes peserta itu ya, jadi yang selama ini klinik atau FKTP yang menerima pelayan dari askes atau jam sostek tentu mereka akan lebih besar sehingga teman-teman yang baru mendaftar ya itu mulai dari nol. Nah, ini permasalahan itu dari situ. Kemudian juga kita melihat dari sistemnya juga bahwa puskesmas itu kan kita dari awal itu kan konsepnya itu utamanya adalah pelayanan kesehatan masyarakat UKM bukan ke UKP. Nah, jadi sebetulnya porsinya sebetulnya UKM-nya lebih besar ya. Saya sangat setuju sekali kalau Prof Kadir sekarang itu dengan kebijakan yang baru 70% UKM-nya, 30% UKP-nya itu sudah cukup bagus sehingga puskesmas itu tidak fokus lagi ke UKP ya, yang pasiennya yang berjubel yang sehari bisa ratusan orang sehingga UKM-nya tidak bisa dilaksanakan sebaiknya. Padahal itu yang
ujung tombak yang untuk masyarakat kita pelayanan UKM-nya. Mungkin itu nanti belum kita bicara nilai lagi tadi kapitasi juga ekonomi kekinian juga sudah 7 tahun tidak naik ya, itu masalah lagi. Mungkin itu sebagai pembuka dulu, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Dr. Prima, mungkin dari Lebak singkat untuk menambahkan, ada nggak tentang distribusi ini, apa yang bisa diharapkan atau yang dipermasalahkan? Dr. Prima, silakan. Amir, ya silakan. Ya, terima kasih dokter, kesempatannya dokter. Kalau distribusi ini yang diharapkan adalah tentang ini dok, kalau di Lebak sendiri, kita kan jumlah dokter kan kita memang kurang. Permasalahannya lain. Kalau di Lebak kami di Puskesmas, data yang terbaru memang harus ada penambahan sampai 110 dokter di Puskesmas. Kebetulan tesis saya dok, salah satu bahasanya CKN ini, dan salah satu subbab di bab 3 juga, kebetulan kemarin ketemu Prof juga dapat pandangan Prof. Tentang redistribusi ini, keperluannya adalah terkait pelayanan untuk FKTP khususnya dokter. Kita kan menurut amanat P2KB ini kan memeriksa pasien ini kan minimal harus 7 menit ya dok ya. Kalau hitung-hitungan simulasi saya ini, kalau di FKTP dengan jumlah 1 dokter dengan kunjungan pasien sampai 7.000 per bulan, itu hitungan saya adalah sekitar 1 sampai 2 menit per pasien. Inilah menurut saya nanti berisiko penurunan kualitas kesehatan dok. Jadi perlunya pemindahan peserta ini adalah sesuai peraturan BPJS nomor 1 tahun 2017 bahwa tujuan dari pemindahan peserta untuk peningkatan kualitas. Sebetulnya sudah ada di peraturan BPJS tahun 2017, namun pada pelaksanaannya di lapangan memang belum hingga saat ini. Jadi itu Dr. Hadi, kalau mungkin untuk awalan. Terima kasih. Makin kaya ini. Dr. Sugit dulu deh, silakan Dr. Sugit. Apa yang menjadi kendala harapan dari tentang distribusi ini, nanti biar Prof merangkum. Iya, terima kasih Dr. Hadi. Saya mewakili rekan-rekan dokter umum PDUI ya. di Banten, PDUI ya. Seperti kita tahu, ini jumlah dokter dari beberapa perguruan tinggi itu yang makin tahun juga makin nambah ini ya, nambah perguruan tinggi atau yang buka FK ya. Ini lumayan besar tiap tahun lulusannya. Yang ada sekarang juga yang baik, yang sudah lulus UKM PPD atau yang sudah lulus juga, sedang intensif juga, kan, sudah lumayan besar. Ini mau kita kemanakan atau kita karyakan di posisi mana? Jadi klinik dan puskesmas kalau kita rata-rata mungkin sekarang itu udah pada titik jenuh sebenarnya. Mungkin perbandingannya 1 bisa banding 5.000 kalau mungkin kemarin Dr. Iwan sempat lakukan hitungan-hitungan. Jadi kita bagaimana mendorong pemerintah ya, yang sebenarnya di wilayah misalnya Lebak khususnya itu dari segi geografis ya kan, ini masih di sekitar Jakarta ya, termasuk Pandeglang juga. Sebenarnya pemerataan kesehatan itu masih sangat jauh dari yang kita harapkan. Sedangkan dokter-dokter umum yang baru lulus ataupun yang ada sekarang juga, bagaimana ini tinggal didorong untuk ke titik-titik lini primer sehingga masyarakat yang mungkin dapat bantuan PBI itu bisa maksimal mendapatkan layanan yang terbaik yang dilayani oleh seorang dokter. Dan juga banyak kasus juga saya temui banyak
pasien masuk ke klinik saya itu dia bilang nggak punya BPJS, ya kan? Setelah kita cek itu secara random itu ternyata dia punya. Jadi ada 2 golongan masyarakat ini, ya kan? Dia punya PBI tapi nggak tahu apa manfaatnya, punya kadang ada PBI tapi dia tidak megang, ya. Kemudian juga punya dan tahu tapi menuju ke layanan kesehatan itu terlalu jauh. Karena kita tahu puskesmas itu wilayahnya sangat luas, ya. Sehingga masyarakat untuk dapat akses ke tempat layanan itu sangat jauh. Nah, tinggal bagaimana kemauan pemerintah daerah untuk mendorong dokter-dokter ini masuk ke lini-lini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat tanpa pengeluaran anggaran. Dalam arti swasta akan diundang masuk ke lini tersebut sehingga mereka bisa masyarakat bisa dapat layanan. Mungkin itu yang kita garis bawahi sehingga pemerintah setempat bisa mendorong untuk bisa redistribusi. Itu yang kita harapkan. Jadi kita maksimalkan lulusan sekarang ini sehingga pemerataan layanan itu bisa lebih berdaya guna terhadap masyarakat luas. Itu Dr. Hadi pembukaan saya. Terima kasih waktu. Mungkin ini lebih ke arah pemanfaatan PPI. Dr. Hendro, seperti yang tema malam ini tadi mungkin pengantarnya saya sudah berikan bahwa ini kita bicara tentang redistribusi, ini kesiapan dari berbagai pihak, ya. Ini kita beri highlight dulu terhadap kepada Prof. Nanti biar Prof baru kita ada yang mau didiskusikan, kita diskusi. Silakan Pak Hendro dari sisi. Ya, makasih Dr. Hadi. Pak Hendro ini ASN ya, sorry banget. Betul, ASN. Ya. Nggak apa-apa ya, saya bongkar sini ASN. Ya. Silakan Pak Hendro. Ya, malam Prof. Izin saya menyampaikan sedikit saja tambahan. Jadi kalau saya berangkat dari isu dari Kemenkes Prof ya. Kemenkes saat ini mengatakan harus ada penguatan FKTP. Tentu ini ada alasan-alasan sebelumnya. Jadi mungkin 7 tahun berjalan BPJS, banyak hal-hal yang memang di luar di luar prediksi sebelumnya, di mana saya sih objektif Prof. Walaupun saya di Puskesmas ASN, tapi saya melihat memang sejak awal ini ada perlakuan yang kurang adil. Jadi begitu banyak peserta dimasukkan ke Puskesmas, terutama PBI, APBD, itu tidak boleh pindah. Nah, PBI, APBN dulu nggak boleh pindah, tapi belakangan setelah diprotes, akhirnya boleh pindah juga. Nah, ini dampak dari menumpuknya peserta JKN di Puskesmas berdampak pada berjalannya BPJS 5 tahun ini, terutama di FKTP. Nah, ini terbukti juga waktu Puskesmas diakreditasi ya. Jadi ada 3 bab ya, ada admin, UKM, dan UKP. Nah, pada umumnya ternyata memang Puskesmas lemah di UKM. Itu hasil feedback dari para surveyor. Jadi banyak Puskesmas yang hasil akreditasinya jeblok, itu karena memang UKM-nya jelek sekali. Jadi di sini terbukti ya, evidence based bahwa memang Puskesmas sebagai layanan yang harusnya preventif promotif selama ini terabaikan. Ya mungkin karena saking banyaknya pasien BPJS di Puskesmas, jadi akhirnya karyawan Puskesmas abai juga ya. Jadi artinya waktunya habis di pelayanan dalam gedung. Nah, sebetulnya BPJS jauh-jauh sudah menghimbau pada Dinkes untuk menambah jumlah SDM dokter. Tapi perjalanan waktu 7 tahun ternyata penambahan dokter tidak kunjung datang. Karena mungkin Pemda juga mengharapkan ada tambahan ASN dari Kemenkes. Ternyata hanya sedikit sekali. Ya, tiap tahun mungkin satu kota kabupaten hanya dapat tambahan 2-3 orang. Sementara yang pensiun juga ada yang berhenti juga. Nah, saya kira mungkin ke depan ini tentang reduksi kelihatannya memang masuk akal. Jadi kalau memang BPJS menginginkan layanan dasar yang berkualitas, tentunya mereka juga berhitung ya dan punya data. Ternyata memang selama ini kepuasan pelanggan ya atau kinerja dari FKTP swasta ternyata lebih baik. Ya, dari segala segi lebih baik FKTP swasta. Jadi
mungkin kelihatannya ke depan kita harus lebih rasional, di mana juga di Permenkes 43 2019 tentang puskesmas yang terakhir, itu mengatakan bahwa memang puskesmas itu harusnya jadi koordinator di wilayah. Artinya puskesmas atau dinkes tidak boleh menganggap swasta ini sebagai saingan. Nah, selama ini yang terjadi adalah dinkes ini kelihatannya menganaktirikan swasta. Jadi artinya puskesmas terus diprotek, akhirnya berbalik lagi ya. Nah, mungkin ada isunya redistribusi yang tadi disampaikan oleh rekan yang tadi pertama. Itu betul, sudah ada di per BPJS-nya tahun 2017, cuman bukan nomor 1, nomor 4. Nomor 4 sudah ada. Lalu susul oleh Perpres 82 2018 ya. Itu jelas-jelas mengamanatkan bahwa memang redistribusi harus dilaksanakan. Ya, tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi memang Dinkes sebagai regulator harusnya memang bukan jadi aktor juga. Artinya berdiri di tengah-tengah, tidak boleh pro ke sini, tidak boleh pro ke sana. Nah, sementara di Perpres 82 ini memang redistribusi tetap harus seizin atau sepengetahuan Dinkes. Nah, ini yang jadi dilematis. Kalau saya tanya teman-teman BPJS juga sama. Jadi mereka katakan, ya kita kan harus izin Dinkes dulu katanya. Mungkin perlu pandangan dari Prof tentang ini, karena kalau memang tujuan kita ingin memberikan kualitas layanan kesehatan yang baik, terutama yang Kesdas, ya sudah waktunya redistribusi yang proporsional harus dilakukan. Mungkin itu Dr. Hadi sebentar dari saya. Makasih. Baik. Inilah Prof mungkin sudah bisa dirangkum untuk diskusi malam ini. Tambahan dari saya, kelihatannya satu lagi produk dokter yang bekerja di layanan primer, saya sebut tadi spesialis kedokteran keluarga, layanan primer, itu siap bersaing di layanan primer, Prof. Nah, konsepnya berbeda dengan di luar. Kalau spesialis ini didorong menjadi spesialis, ini bukan layanan primernya malah. Jadi ini membentuk satu strata baru, sebutan spesialis tapi akan bekerja di layanan primer. Nah, saya nggak tahu nanti akan terjadi apa karena biar bagaimanapun, Prof, kita sama-sama tahu sekarang itu ditentukan oleh pembayar ya, dalam hal ini BPJS. Nah, berikutnya adalah bagaimana ini tadi yang dikatakan Dr. Sugit hampir mungkin sekarang ini 12.000, tadi juga disinggung Prof. Nijam, ya kalau udah kayak gini jangan diberikan lagi izin untuk ini, katanya alasannya tetap kekurangan dokter. Padahal bukan kekurangan dokter mau melayani, pasiennya udah nggak ada, sudah terkooptasi semua. Nah, teman-teman yang lulus juga agak sulit ini. Jadi memang demikian, Prof, adanya. Nah, itu tadi juga pada daerah-daerah terpencil malah sebetulnya yang saya bisa tangkap dari Dr. Prima, yang diperkuat oleh Dr. Sugit, ya memang nggak ada jaminan, Prof, untuk membuka klinik atau praktek pribadi pun di satu daerah, ya memang udah memegang kartu BPJS semua, mereka aksesnya juga nggak ada. Nah, mungkin di Lebak juga ada puskesmas yang masih nggak ada dokter umumnya ya, Dokter Prima ya, itu yang saya dapatkan itu. Ini selangkah kita dari Jakarta ini, Prof. Mungkin itu yang paling kita ini. Terus ada mengandung kekurang adilan ini, nanti impact-nya ini bagaimana? Siap nggak kita, Prof, para klinik-klinik yang swasta nanti apakah makin berkembang, dan ini perlu, kalau ini sih udah mengatakan ada pembatasan ya dalam jumlah kepesertaan. Silakan, Prof, mohon ulasannya, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore. Ya, makasih ini kita bisa dialog, dan mudah-mudahan dari dialog ini bisa itu udah terjadi masuk tuh. Bisa ada action ya. Kalau cuma dialog doang nggak ada actionnya juga
Ya, buat apa juga ya. Action ini yang saya pikir diperlukan. Tadi sudah disampaikanlah berbagai masalah tadi ada di lapangan. Kalau saya melihatnya, kita ini memang merupakan masyarakat yang tidak punya konsep. Asal jalan aja, mana yang kepentingan kuasa, mana yang berkuasa, gue lagi berkuasa, gue kerjain. Buat kepentingan gue, udah selesai. Mau nanti ujungnya berantakan, itu bukan urusan gue. Yang penting gue sekarang lagi berkuasa, gue perlu begini, ya begini jalanin. Ini udah kelihatan betul di dalam FKTP ini. Dari mulai bayaran kapitasi sampai pendidikan dokter layanan primer itu ya, isi-isinya yang kalau saya lihat ini sekedar pokoknya gue lagi kuasa, gue lagi mau begini, gue jalanin. Persoalan ini sesuai konsep, apakah berkeadilan apa enggak, bukan urusan gue. Gue maunya begini, mau apa lu? Kira-kira ini yang sedang terjadi di Indonesia kalau saya bicara gampangnya gaya ngobrol nih ya. Tentu kalau nanti ditulis dalam bentuk actionnya untuk pemerintahan ya disusun dengan bahasa yang lebih pas ya. Tetapi saya nih enaknya ngomong begini aja. Nah, yang pertama, secara konsep, ini juga barangkali kesalahan saya tidak bisa menjelaskan dengan baik, atau mungkin juga kegagalan saya untuk meyakinin para pejabat itu bekerja dengan baik. Secara konsep, dan kalau Anda cek di dalam Undang-Undang ICSN, ya, puskesmas itu nggak ada disebut sebagai fasilitas kesehatan. Yang disebutkan di dalam fasilitas kesehatan itu ada dokter praktek, ada klinik, tidak ada puskesmas. Dan karena memang untuk bayaran kapitasi puskesmas tidak merupakan fasilitas yang cocok secara konsep ekonomi, secara konsep sistem akan menerima bayaran kapitasi. Jadi tidak ada. Tapi pada waktu 2013 kita nyusun, saya ingat betul Pak Sekjen, waktu itu Pak Supriantoro, Wamen, waktu Pak Gufron, ngotot, ya mesti kita bayar lah. Ini kan puskesmas dulu Jamkesmas kita sudah begitu. Betul tadi itu ada historical Jamkesmas. Jadi tetap aja dia kasih. Persoalan nggak ada dokternya dari dulu juga udah ada. Makanya itu coba ada di peraturan tarif kapitasi. Kalau nggak ada dokternya bayar 3.000 kan? Iya. Iya. Ya, udah jelas ya. Uang layanan kedokteran, uang praktek kedokteran juga layanan kedokteran. FKTP itu kan mesti layanan kedokteran. Ada 114 diagnosis ya, 144 diagnosis dan 155 kondisi kan itu kan medis. Lah harusnya tidak bisa dibayar puskesmas kalau tidak ada dokternya. Tapi dipaksain juga. Udah pasti berantakan. Kenapa saya bilang puskesmas bukan bagian yang cocok dibayar kapitasi? Nah ini kalau kita mau konteks kembali lagi konsep, karena segala sesuatu kan dimulai dari konsep, ya. Kita bikin negara RI merdeka, kenapa ya? Kita mesti merdeka. Kalau merdeka mau pakai apa? Mau pakai negara kerajaan atau pakai demokrasi? Kita mau demokrasi, kalau mau demokrasi berarti ada perwakilan rakyat, kan begitu. Itu mesti konsisten ke sananya. Jangan di tengah jalan kemudian ya ada yang otoriter ngambil, ya nggak cocok dengan demokrasi. Makanya kemudian 1998 terjadi pemberontakan, ujung-ujungnya kelihatan gagal karena nggak konsisten dengan konsep, teori dengan pelaksanaan. Nah di sini juga begitu, itu yang terjadi. Sudah terjadi dalam kritik-kritik, saya juga sudah desak keluarnya per BPJS itu untuk redistribusi, itu juga hasil desakan waktu saya di DJSN bersama DJSN. Kita desak, keluarlah kesepakatan itu. Tapi pada waktu peraturan pelaksanaannya, pada waktu bikin perpresnya untuk pelaksanaannya, ada kepentingan lain diselipin. Yaitu orang-orang kepala dinas, asosiasi kepala dinas minta masuk. Maka di musyawarah itu saya izin atau berkoordinasi dengan dinas. Ya dinasnya kagak mau, udah pasti dia akan pengurangan. Jadi nggak ada pakai conceptual thinking. Yang penting, wah saya tidak mau, harus pakai begini. Nggak dianalisis.
Ini persoalan besar di kita. Kebanyakan kebijakan dibuat itu tidak berbasis fakta, evidence, atau konsep yang betul. Ya akhirnya jadi berantakan. Termasuk dengan praktek undang-undang dokter primer. Kalau dibaca di penjelasannya itu dimasukin, kenapa pakai setara spesialis? Ya karena pengennya duit doang. Kalau nggak ada spesialis nggak dibayar mahal. Maka kemudian mintanya dipakein setara spesialis supaya dibayar lebih mahal. Ini kan menggunakan yang tadi saya joke-nya, menggunakan istri orang untuk menghasilkan anak. Iya ngawur aja ini. Lah konsepnya kalau mau nambahin pendapatan dokter bukan pakai dipaksain dengan undang-undang pendidikan, pakai setara spesialis hanya untuk menambah pendapatan dokter primer. Akal-akalan aja. Udah terjadi karena di DPR juga banyak yang tidak mengerti, paham, ya kan? Tergantung siapa yang kuat berargumen, berdebat. Ya, udah jadilah amburadulnya. Udah dipaksain begitu, mau dia redistribusi, ya tentu BPJS juga cari aman. Saya nggak bisa distribusi walaupun peraturannya dia bikin. Karena dinas kesehatannya nggak setuju. Saya ketemu beberapa dinas kesehatan bahkan melarang BPJS untuk menjelaskan kepada peserta bahwa peserta punya hak pilih, boleh pindah. Dilarang. Maaf, Prof. Maaf, Prof. Tadi. Kenapa ya, Prof. Ya. Nah, di beberapa daerah, kepala BPJS yang memang orang-orang masih muda, masih ya kalah hawa dengan kepala dinas. Dia bilang ya kamu jangan kasih tahu, ya udah dia diam juga, dia tidak berani juga. Walaupun nggak ada urusannya, kembali lagi BPJS itu bukan bawahannya dinas kesehatan. Peraturan-peraturan di JKN itu nggak ada urusannya dengan Pemda, nggak ada urusannya dengan Kemendagri. Itu alur yang berbeda. Tapi kita lihat juga ya tadi yang draft dikirim ke saya yang untuk kapitasi puskesmas, ya itu kan Permendagri. Konsepnya bukannya masuk juga di urusan kapitasi. Apa urusannya Kemendagri? Ya Kemendagri kan urusannya bolehlah dia ngatur puskesmas, pedoman dan sebagainya Pemda. Tapi bukan itu yang perlu diatur gitu dalam kalau urusannya JKN. Urusan JKN pertama kita mesti balik pada konsep. Konsep pemilihan dokter itu harusnya diserahkan kepada peserta. Bukan ditentukan oleh, itu konsep dasar. Yang kalau mau diperjuangkan harusnya ke situ. Bahwa setiap orang berhak memilih dokternya. Yang bunyi kalimat seperti itu ada di Undang-Undang Rumah Sakit, ya, karena kita nggak punya undang-undang praktek kedokteran yang mengatakan pasien berhak memilih dokter, karena Undang-Undang Praktek Kedokteran mengatur dokternya, bukan mengatur hak seseorang, ya. Nah, tapi prinsip yang ada di Undang-Undang Rumah Sakit bisa dipakai bahwa seorang pasien berhak memilih dokter, dan itu memang konsep universal. Orang mau berobat kemana? Ya dokternya nggak bisa ditentuin karena di dalam banyak artikel-artikel yang membahas soal urusan dokter pasien itu hubungan yang sangat spesifik antara dokter dengan pasien, hubungan trust. Jadi jangan nggak bisa dipaksa-paksa. Ya kalau pasiennya tidak trust kepada dokter, susah sembuhnya juga. Nah bisa nggak kita cari fakta-fakta, evidence yang menentukan itu akan bisa menjadi urusan. Sehingga dalam Perpres saya kira di 2018 sudah dibunyiin bahwa pasien punya hak pilih, BPJS wajib menjelaskan. Ya. Nah, kalau BPJS menjelaskan, tapi BPJS punya insentif tidak menjelaskan. Karena apa? Karena dalam defisit BPJS berkepentingan mengurangi defisit. Kalau pesertanya memilih dokter praktek, paling tidak 8.000 bayarnya. Nggak ada yang 6.000. Ya, kalau 6.000 kan ke puskesmas. Bahkan bisa kurang 4.000 atau 3.000.
Jadi BPJS tidak menjelaskan itu. Sehingga masyarakat pekerja pun yang seharusnya punya hak pilih lebih besar karena dia bayar iuran, ya digiring ke puskesmas juga. Ya coba ya, survei banyak sekali orang-orang pekerja itu yang merasa memang harus ke puskesmas. Padahal desain puskesmas seperti yang sekarang dibicarakan, memang sejak awal puskesmas, kenapa nggak ada dalam undang-undang SJSN, puskesmas tidak didesain sebagai FKTP. Puskesmas dirancang sesuai dengan undang-undang kesehatan, puskesmas dirancang sebagai frontline untuk UKM. Kalau untuk FKTP ini harusnya private sector. Bolehlah puskesmas dilepasin kliniknya. Jadi tapi jangan disuruh lagi dia duitnya dicampurin. Jadi berantakan, tidak terserap, disalahin JKN. Enggak ada urusannya sama JKN, JKN udah bayar. Kalau nggak keserap bukan urusan JKN, tapi kan ributnya di pemerintah. Ada duit 3 triliun mengendap, bayaran kapitasi nggak dihabis. Yang dibahas ini JKN yang salah. Loh, JKN sudah bayar ke Pemda, duitnya kagak diserap tuh udah kewenangan Pemda, ngapain? Apa urusannya lagi di JKN? Kalau kita udah beli ke sate kambing ke restoran, ya urusan urusan restoran, jangan dicampur aduk lagi oleh si pembeli, disalah-salahin gitu loh. Ya, kenapa kamu beli sate kambing yang akhirnya tukang masaknya kagak kebagian, yang kebagian cuman yang ngelayanin depan, nggak ada urusan sama kita, itu urusan di sana. Ini konsep dasar ininya yang tidak dipakai karena ada kepentingan yang masuk, yang penguasa yang bikin peraturan, ya akhirnya ya berantakan karena tidak sesuai dengan konsep. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kita mesti ketemuin orang-orang sekarang yang kuat, yang bisa diajak dialog dan mau berpikir normal, menempatkan yang baik. Mudah-mudahan pejabat Kemenkes yang ada sekarang cukup kondusif. Menterinya nggak begitu paham itu, diajak ngomong normatif seperti ini kayaknya lebih enak. Ya. Dan apalagi sekarang memang udah tekanan banyak untuk ke arah situ. Saya 3 minggu lalu memang ditelepon Pak Abdul Qadir, ditelepon Pak Sekjen, mendadakan aja itu, telepon siang, bisa nggak nanti kita teleponan jam 3, urusannya apa ini mendadak begini nih. Taunya dia bilang, kami diminta Pak Menteri nanti malam, ini apa yang mesti direform. Lah loh, kok mau di-report nanti malam teleponnya baru jam 3. Ya udah, apa yang masih diterusin, apa yang nggak diterusin ya. Salah satunya saya bilang, kalau mau konsisten ya jangan lagi bayar puskesmas kapitasi. Distribusi, selesai. Kalau dulu awalnya udahlah karena perdebatan oke, kita lupakan. Sekarang berapa bayar kapitasinya? Sekarang kan PBI juga ada 42.000. Kalau bayar kapitasi 30% yang digadang-gadang oleh teman-teman di ID, kan bisa hampir 15.000 kapitasinya, ya kan? Per dokter, ya kan? Nah, kalau 30%, ya 12.000 sekian, saya kira kalau buat dokter praktek kan cukup bagus juga, ya. Nah, sehingga sudah bisa lah dibayar, tidak lagi PBI itu harus ke puskesmas. Kesalahan berikutnya adalah BPJS yang mencoba menggalang bayaran PBI daerah manut pada Pemda. Setelah dibayar, kamu ini nggak boleh ditaruh ke dokter atau ke FKTP swasta, harus ke puskesmas. Nah ini sebetulnya kalau kita pakai berdasar prinsip setiap orang punya hak memilih dokter, itu tidak sesuai. Itu pemaksaan pelayanan kepada puskesmas. Saya bilang, ya kalau mau yang fair, ya harus jelaskan kepada semua peserta, you mau pilih, kalau mau di Bekasi juga puskesmas, you mau pilih puskesmas atau mau pilih dokter, silakan, ini daftarnya. Tetapi harus ada maksimum. Nah dulu di dalam Per BPJS itu udah ditulisin 1:5.000, itu
itu komprominya untuk tahap awal. Teman-teman PBID kan mintanya 1:2.500. Memang kalau di negara maju itu sekitar 2.000 sampai 2.500 satu dokter ya untuk FKTP. Nah, oke lah kita sepakatin aja mau 5.000 kayak mau berapa. Nah, sekarang kan saya tahu di Cengkareng nggak tahu sekarang udah di redistribusi belum. Itu udah, Prof. Ini kelihatannya nggak nyampe seperti dulu sampai 300.000 enggak. Iya, tapi kan kemudian waktu zamannya Kusmedi ditambahin dokternya supaya rasionya iya, gitu. Iya. Ya ngakal-ngakalin aja. Ya udah kalau gitu saya tambahin lagi taruh dokter, didaftarin aja tuh dokternya praktek bener apa enggak jadi soal. Ini yang susahnya begitu. Kita aturan itu tidak pakai konsep yang benar, pokoknya diakalin. Yang penting bagaimana jalan. Ini kelemahan utama di kita di situ. Sehingga nggak jalan seperti yang ada konsep di negara-negara yang bisa jalan. Nah, ini mestinya kita bongkar, kita ajak dialog, pejabat-pejabat yang sekarang punya kewenangan, mungkin mereka juga nggak ngerti betul konsep dasar. Kalau bisa diajak dialog, teman-teman Perklin, Askrin, ID, itu secara undang-undang kuat. Dulu dalam pasal 22 itu pasal 24 ayat 1 itu kita sebutkan dengan asosiasi, ya asosiasi termasuk ID mestinya. Tapi juga diakalin karena ada kepentingannya. Ya, ini cerita aja nih. Ini bagaimana terjadinya masalah-masalah tadi. Ketika waktu menyusun kapitasi pertama, itu saya minta dibahas, diajak bicara dengan ID. Tapi ketika itu ID diwakilin sama Bram. Saya mesti ngomong aja padanya. Nah, Bram itu nggak disukain di Kemenkes. Daripada nanti kalau diundang ID yang datang si Bram tidak mau, maka dibentuklah kemudian Asklin PKFI dipilih-pilih sebagai perwakilan asosiasi. Nah, saya sampai berdebat, loh ID kenapa tidak diundang? Itu bukan asosiasi fasilitas kesehatan katanya. Bukan asosiasi. Saya bilang, ya, iya namanya memang ikatan dokter, bukan asosiasi dokter seperti Asklin. Jangan melihat sesuatu itu dengan kata letterlock, ya. Lihat bahasa Inggrisnya medical association. Kenapa mesti bilang kuamat? Coba lihat di undang-undang SJSN-nya. Bunyi yang disebut sebagai fasilitas kesehatan itu dokter praktek, ada bunyinya begitu, bukan puskesmas gitu. Nggak ada bunyi itu. Mestinya jadi kalau dibilang asosiasi fasilitas kesehatan, ya asosiasi ya dokter praktek, kan gitu. Nah, begitulah yang terjadi di kita. Akhirnya karena tidak suka dengan personal, dipindahin ke yang lain. Yang tidak ada efeknya juga. Asvin kagak, saya tahu juga sejak awal kagak punya, tadinya saya gua ditaruhin aja namanya di situ. Saya bilang ini kagak benar, aku nggak ada urusan apa-apa begitu, main dipasang-pasang aja sekadar buat kayak anjing menggonggong gitu ya, ada fotonya ada namanya. Gini-ginilah yang jadi susah di kita ya, tapi itu udah masa lalu. Nah, kalau mau dibalikin, saya pikir kita ajak ngomong kembali lagi saintifiknya, konsep dasarnya. Bayaran kapitasi adalah konsep ekonomi. Yang membayar paskes, apa itu dokter praktek atau klinik, yang berespon terhadap economic interest dan yang mempunyai kewenangan bereaksi terhadap economic interest. Kalau puskesmas, nggak ada pimpinan puskesmas punya kewenangan besar untuk bereaksi economic interest karena dia dimiliki oleh dinas kesehatan. Dimiliki oleh Pemda. Keputusan-keputusannya ditentukan oleh eksternal organisasi. Kalau dokter praktek, kalau klinik, ya internal organisasi. Oleh karena itu, kalau dia dibayar risk-based namanya, berbasis risiko, bahwa konsepnya dibayar kapitasi, dia akan berupaya dengan insentif finansial, dengan promotif preventif, karena nanti yang sakit jadi sedikit, kan ada keuntungannya. Nah, itu bisa direspon kalau organisasinya privat, bukan publik yang dinas kesehatan yang nentuin.
puskesmas ya nggak punya kewenangan apa-apa. Duitnya masuk ke sana. Akhirnya nggak ada efek, itu reaksi terhadap insentif. Nah, kalau itu dibalikin, maka kalau maupun diberikan hak bahwa fasilitas kesehatan milik publik juga boleh berhak, ya silakan, tapi bentuknya itu yang kemudian saya tawarkan ya harus di BLU-kan. Tapi di BLU-kan yang UKP-nya doang. Jangan dicampur aduk sama UKM-nya. Nah, kemudian tapi kan kepentingannya, wah nggak bisa, ini mesti dibayarin juga. Konsep-konsep yang dicampur adukan semuanya itu yang bikin kacau. Nah, ini perlu apa istilahnya diulang kembali ya, debat diskusi konsep, bukan sekedar ngikutin aturan. Oh ini nggak fair, di sana kebanyakan, di sini kebanyakan. Tidak ada dasar pemikiran, tidak ada konsepnya, ya jadi kacau nanti. Ya. Hanya melihat apa yang ada di depan mata. Kalau istilah kita berlayar, tidak ada kompas. Cuman melihat aja yang di depan. Oh di situ ada karang. Oh di sini ada ikan hiu. Udah belok ke sana aja. Tujuannya kemana? Kagak tahu lagi udah. Nah akibatnya jadi begini. Nah, saya pikir kalau menurut saya mesti diluruskan kembali konsep dasarnya. Siapa yang paling menentukan? Harusnya penduduk lah, peserta yang menentukan. Dan kita sebagai provider, entah dokter, entah klinik, harus berani juga mengambil risiko itu. Kalau saya tidak dipilih banyak oleh para peserta, ya itu risiko saya. Jangan nuntut saya mesti minimum sekian. Itu juga nggak betul dari sisi kita. Kalau mau banyak dapat, sampai maksimum pantas, karena itu ada persoalan kompetensi, kapasitas. Tapi kalau minimum, saya minta minimum 1.000. Ya nggak bisa. Kamu boleh, kamu mau dapat 1.000, ya silakan usaha menjelaskan kepada masyarakat di lingkungannya, pilih saya bisa kasih pelayanan yang lebih baik. Ada proses marketing. Itu jadi fair. Di antara kita pun dokter, kalau ada yang kebanyakan pesertanya sampai ada yang 5.000, ada yang cuma 3.000, itu karena prestasi kita. Nah, dipilih oleh peserta juga jadi happy. Oh dia sudah melayani. Itu sebabnya konsep kapitasi kita berikan hak pindah setelah 3 bulan. Konsep dasarnya dalam 3 bulan paling tidak diperkirakan sudah terjadi resiko seseorang mungkin sakit, kemudian dia kontak ke dokter yang dipilih atau klinik dipilih. Lalu dia punya judgement. Oh ini ternyata lainnya nggak bagus. Oh ternyata cuma 1 menit pelayanannya, bukan 7 menit seperti yang di standarnya. Maka kalau dia tidak happy, dia boleh pindah setelah 3 bulan. Itu konsep kenapa dasarnya 3 bulan. Jadi terjadilah persaingan yang ini ekonomi konsep memang, tapi juga menurut saya fair kalau kita harus bersaing. Nah, apakah jumlah dokternya kebanyakan, itu urusan lain lagi sebetulnya. Itu urusan di pendidikan kedokteran. Kalau saya berpandangan ya dengan produksi sekarang 12.000 setahun, memang sudah harus ada ada pembatasan, ya nggak perlu lagi segitu. Tapi ini kembali another chaotic country, ya. Karena pendidikan itu dijualin juga, bukannya jadi alat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat, tapi jadi instrumen dagang. Itu yang bikin kacau. Jadi ya bikinlah semua fakultas kedokteran banyak-banyak, walaupun sudah ada apa istilahnya pembatasan, apa istilahnya itu moratorium ya. Tiba-tiba Unhan dapat juga izin dokter. Iya, bro. Ya, di sini siapa yang kuasa, siapa bisa neken, siapa bisa melobi, ya jadi nggak ada urusannya, aturan konsep nggak ada itu. Itu jadi lagi kita lihat. Itu bagian yang bisa saya ceritain, kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kalau mau kita benahin, karena kita punya kepentingan-kepentingan, kita di organisasi, menurut saya mesti dibenahin. Mungkin Dokter Prima nanti dengan tesisnya bisa bikin yang bagus, kemudian bikin geger ini aja nanti.
Kita dukung. Geger persilatan JKN begitu ya. Kalau nggak ada geger, nggak ada yang debat-debat. Berarti kita yang uji, Prof. Ada diam-diam aja, pasti akan hilang itu. Nggak ada yang merasa kayak tadi Dr. Padrozi bilang kapitasi nggak naik. Karena nggak ada yang ribut, nggak ada yang komplain, nggak ada yang mogok begitu ya, berhentiin. Ya udah, orang anggap nggak ada apa-apa. Menkes juga bilang nggak ada apa-apa, ya sudah. Presiden juga nggak tahu nggak ada apa-apa, ya udah jalan aja. Itu bagian yang perlu ada sedikit suara gonggongan begitu supaya orang dengar, oh ada anjing toh di sana gitu. Karena nggak ada apa-apa. Baik Prof. Ya, baik Prof. Mungkin teman-teman sejawat, ini saya kenalkan juga ada Dr. Jerry Wijaya dari klinik keluarga kita. Malam Dr. Jerry. Mungkin beliau lagi dalam perjalanan balik. Dr. Entis Tisna dari Pandeglang, Sumur. Dr. Entis, bisa wajahnya mana ini? Dari Pandeglang. Pandeglang. Ya, banyak gelang-gelang itu dulu ya buat Meriam Cijagur itu ya. Baik. Dr. Entis ada tamat nanti mungkin ya, kita barengan saja. Terima kasih Prof, penjelasannya ini yang penting Prof tadi mengajak. Kalau diskusi mungkin kita sudah tahu rangkaiannya, ada ketimpangan, ada ketidakadilan, ada BPJS pun memilih ya mungkin dengan bayaran yang lebih murah, itu pasti dipilihnya seperti itu. Dan puskesmas atau dalam hal ini pemerintah yang di bawah UPT Dinkes mungkin juga lebih memilih hal yang nyaman selama ini. Mungkin ada yang mau menambahkan dari mulai Pak Padrozi, Pak Sunu, Pak Suendro, Dr. Sugit, Dr. Prima. Bantahan jangan menambah. Bantahan aja, nggak apa-apa. Mau nggak siapa dulu? Namanya kan diskusi ya kan semuanya. Iya. Saya hanya mengatur lalu lintas. Mangga Pak Padrozi mungkin. Baru Pak Sunu mungkin. Baik. Saya urut dari gambar saya aja ya. Pak Padrozi mangga. Terima kasih Kang Hadi, Prof. Bila kita dapat pencerahan nih. Tapi ya memang kembali lagi Prof. Memang mulai kita itu kan berawal dari konsep lagi. Kita harus revitalisasi apa namanya ke depannya. Jadi ya paling tidak kita regulasi atau tentang retribusi kita jalankan, Prof. Karena memang peraturannya sudah ada sebetulnya. Dan kemarin malah diperkuat juga di mandat JKN kan sudah ada, kita bahas juga kemarin tuh. Sudah 2 tahun ya, 2019 itu udah 2 tahun tapi nggak muncul-muncul juga itu regulasinya. Padahal itu Perpres ya, Pak Padrozi ya. Iya, itu di mandat JKN itu udah lengkap semua, termasuk akreditasi klinik, akreditasi ini segala macam. Itu tapi udah 2 tahun itu nggak keluar juga gitu, katanya masih di biro hukum. Ini masalahnya di mana? Padahal situ sudah kita rancang sedemikian rupa yang implementatif, yang teknis lah, sifatnya teknis untuk retribusi ini gitu loh. Ya, kita Pak Padrozi, saya potong Pak Padrozi. Pertanyaan Prof ini mungkin kita harus jawab. Yang penting itu implementasinya sebagai asosiasi. Ya. Ini bagaimana? Karena kan mungkin maaf sekali tidak berusaha menyudutkan, karena ini kan kepentingannya kita yang harus berjuang. Ini menurut pendapat Pak Padrozi bagaimana, Pak Dr. Padrozi? Ya, kalau saya sih pendapat Kang Hadi, memang kita semua asosiasi ini harus bersatu ya. Bersatu. Karena kalau tanpa bersatu ya tidak akan mungkin ya. Ini kita bisa kita laksanakan seperti Prof tadi, harus ada gonggongan dulu gitu supaya ada pelatihan kan gitu. Ya kalau asosiasinya diam-diam juga manut-manut ya itu tadi kata Prof ya aman aja nih gitu. Nggak ada apa-apa kan, aman. Jadi ke depan ya saya berharap ya kita duduk bareng lah, IDI, PKFI, ASKLIN, PEKLIN, apalagi Kang. Kita PDG aja. PDGI, PDGI, ya semua kita duduk lembuk, kita IBI juga, bidan juga menjerit, Prof. Iya memang. Jadi kita bersama-sama semua yang terkait ini stakeholder
asosiasi atau profesi itu kita bersatu. Ya, kita rumuskan apa ya langkah-langkahnya, strategisnya seperti apa gitu loh. Supaya kita buat menggonggongnya benar-benar gonggong yang benar, orang bisa kaget gitu loh. Iya, gitu loh kan. Supaya menarik kan gitu loh. Iya. Nah, itu yang perlu kita ini. Kalau regulasi kita sudah ada buat, dirancang, malah sudah ada BPJS itu kan sudah ada 2017 malah. Tapi kan nggak diimplementatif juga. Iya. Ya. Nah, sorry saya potong. Ya. Karena ada BPJS itu kemudian disodok di Perpres yang harus komunikasi sama Dinkes, diakalin di situ, sehingga si BPJS nggak bisa bergerak juga. Nah, persoalan peraturan-peraturan yang mandek di Biro Hukum, ya sorry aja Pak Sundoyo, dia lebih enak duduk-duduk aja daripada ada hal-hal yang bikin konflik. Ya, kalau bikin aturan yang baru yang nggak ada konflik sih gue bikin dah. Tapi kalau ini bikin susah, ntar gue diprotes sama puskesmas, diprotes sama dinas. Wah, daripada susah, kalau nggak ada yang menggonggong, ya diam-diam aja, sudah selesai. Ya gitu, Kang Adi. Saya usul, kalau bisa, ini kita kan sudah mewakili dari berbagai asosiasi, profesi. Kita urut-urut seperti ini. Sama Prof, nanti kita minta narasumbernya, seperti apa langkah-langkahnya, supaya gonggongannya itu benar-benar ini loh, gitu loh. Jadi perhatian publik gitu loh. Attention ya. Iya. Pak Sunu, mangga. Mungkin tadi Pak Roji udah mengajak ini untuk bersatu ya. Nah, kira-kira konsepnya bagaimana Pak Sunu sebagai Ketua Perklit? Ini akhir-akhir ini di pertemuan-pertemuan surveyor, internasional surveyor, itu memang sudah sepakat semua bahwa ada di RPJM sampai 2024 ini penguatan FKTP, begitu Prof bunyinya. Tapi yang namanya FKTP itu ya di situ puskesmas sih, begitu loh ceritanya. Bukan swasta ya, FKTP klinik swasta. FKTP, puskesmas, penguatan pelayanan primer, nah, itu di puskesmas, selalu di puskesmas. Jadi tidaknya, karena memang selama ini kan sekarang yang sedang dipersiapkan kan akreditasi. Jadi gini, mutu, kan kita mau meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Nah, kan kira-kira gitu. Nah, mutu pelayanan kesehatan ini sekarang dititik beratkan pada pelayanan primer, begitu. Nah, untuk mencapai mutu itu harus ada standar. Nah, standarnya diakreditasi. Dan di berkali-kali pertemuan ini memang sudah semua sepakat penguatan FKTP. Nah, tapi tidak pernah disinggung klinik karena memang ini bicara akreditasi klinik. Karena target 2024 itu 100% harus terakreditasi, baik klinik maupun puskesmas. Kira-kira begitu. Itu jumlahnya, klinik itu jumlahnya lebih banyak, itu ada 10.000, ada 14.000, 15.000 gitu sorry, saya potong. Nah, itu berarti di mana teman-teman yang swasta kenapa tidak masuk kalau udah bunyinya ada penguatan FKTP? Kenapa kok penekanannya hanya di puskesmas? Swastanya seperti Perklin, Asklin, ID, kemana itu nggak ada suaranya apa atau bagaimana? Prof, memang ini kan survei akreditasi itu memang bukan akreditasinya, tapi penguatan FKTP bukan akreditasi. Kalau akreditasi cuma salah satu. Betul. Itu tadi yang saya tekankan, itu yang saya sampaikan tadi. Di sini baru bicara puskesmas. Tidak pernah ada yang namanya. Nah, itu pertanyaan saya. Yang kita yang swasta ini kemana kok kagak sempat dibisuarakan, tidak datang kah, atau memang tidak didengar kah, atau memang tidak dianggap, atau memang belum diundang atau tidak diapa-apain gitu. Dan kita juga tidak merasa diperlukan juga gitu, diam aja gitu. Bukan. Ini karena kan surveyor itu kan banyak para pensiunan dan ASN gitu, Prof. Nah, ya makanya jangan surveyor yang jadi pegangan. Yang jadi pegangan harusnya siapa pengambil keputusan. Kalau cuma surveyor, dia ya apalagi cuma para pensiunan yang nyari kerjaan tambahan begitu ya, jalan-jalan dan kadang-kadang juga minta sangu begitu ya. Sorry aja. Iya, Pak. Jadi gini,
memang pertemuan itu difokuskan ke puskesmas gitu, Bro. Memang klinik belum disentuh gitu, klinik itu belum disentuh. Ya, Dr. Sunu, saya potong. Mungkin tadi saya menambahkan apa yang menjadi harapan Prof. Pertanyaannya adalah ketika ini tahu begini, mungkin konsolidasi di antara organisasi, asosiasi ini yang paling penting. Mungkin itu, izin mungkin Prof. Saya menambahkan pertanyaan dari Prof. kepada Dr. Sunu, mungkin ke depannya. Mungkin ini baru puskesmas, kita jangan mengikuti itunya ya. Sekarang ini, Dr. Sunu ini kan di Surveyor juga, dan di klinik swasta sebagai ketua. Nah ini saya harap, kita semua berharap mungkin itu ada satu terobosan baru untuk menyentak pemangku kebijakan yang tadi Prof. mungkin katakan. Karena kalau nggak berjuang, kita nggak akan bisa untuk menentukan nasib kita sendiri juga. Itu ya, Prof. Ya, izin, Prof. Ya, udah pasti. Ya. Jadi, yang saya sampaikan ini memang artinya kebijakan penguatan primer itu sudah ada di Kemenkes. Ada. Nah, masih kurang ya, mungkin. Nah, nanti, ya tadi, pertanyaan Prof. Hasbullah tadi, nanti habis ini kan klinik kan, bagaimana survei di puskesmas itu beda dengan klinik. Nah ini barangkali nanti harus disambungkan gitu, kira-kira begitu. Ya. Sementara ini mana masih puskesmas memang yang diutak-atik sementara. Ya. Tapi memang kebijakan penguatan FATP itu sudah ada gitu dari kementerian, dari Pak Menteri dia bilang begitu, itu kira-kira. Nah, cuma ini nanti itu instrumen survei itu sudah diubah, sudah direvisi. Yang tadi 9 bab menjadi 5 bab. Memang sekarang sudah ada penguatan ya, di instrumen itu sudah ada penguatan untuk di UKM-nya. Karena nanti yang itu kan dulu kan 9 bab itu ada admin, UKM dan UKP. Nah sekarang ini diringkas, campur-campur di admin UKM jadi 1, terus UKP tambah 1 UKP. Tapi di situ di suatu instrumen itu udah ada integrasi antara UKM ya, UKM dengan UKP dan adminnya. Ya. Nah, cuma ini kan kalau dari sisi instrumen, tapi dari sisi manajemen keuangannya nanti kan belum tampak gitu. Apakah iya nanti berpihak yang 70% itu di FKTP. Ini yang belum terlihat itu. Nanti nggak tahu nih kalau sudah turun ke lapangan baru kita bisa paham. Tadi kan dengan Prof. Hasbullah sudah disampaikan antara campur aduknya antara UKM dengan UKP tadi itu loh, itu kan kusutnya di situ nanti kusutnya. Jadi mungkin nanti harus bisa dipilah-pilah itu mana untuk biaya UKP, mana UKM. Ya. Sementara mungkin itu isu-isu di luaran sana begitu. Terima kasih. Baik, Pak Hendro ini kan maaf ya Prof. Pak Hendro ini kan berdiri di 2 kaki. Kalau 1 kaki jatuh pasti. Pak Hendro ini kan juga di puskesmas juga ya, terus juga ada di swastanya juga. Menurut Pak Hendro itu memang sudah selayaknya ya, dan bagaimana caranya apa yang tadi diterangkan oleh Prof. Hasbullah, bahwa memang kita ini harus didengar, kita ini harus harus mengajukan diri juga untuk menjadi bagian, karena ini memang kalau kita diam saja ya kita tidak ada struktur, seolah-olah dana JKN ini yang menentukan sekali adalah pemerintah, padahal ini Prof mengatakan bahwa ini pasien sendiri yang harus menentukan. Ini puskesmas sudah terlanjur mewah ini Prof Hasbullah, dan klinik-klinik ini terlanjur banyak yang ketinggalan. Ada juga klinik yang bagus, tapi kan itu hanya berapa persennya saja. Bagaimana menurut Pak Hendro nanti biar bisa dijawab oleh Prof Hasbullah. Silakan Pak Hendro. Terima kasih Kang Hadi. Prof Hasbullah,
saya kira ini masalah puskesmas klinik ya. Ini kok jadi berantem gara-gara kapitasi ini. Ya, jadi artinya dulu-dulu nggak pernah ada kejadian tuh rebutan kapitasi sebelum 2014 ya. Nah, jadi saya kira masalah redistribusi ini contohnya Prof kemarin ada Perpres nomor 46 ya 2021 tentang dana silpa kapitasi. Nah, ini terus terang teman-teman puskesmas sudah kelabakan nih. Waduh, katanya, kok diambil lagi sama BPJS katanya. Padahal sebelumnya 2018 sudah ada kajian dari KPK, BPK, ada 3 triliun silpa kapitasi yang tidak digunakan. Nah, ini dalam perjalanan 3 tahun ternyata nggak diapa-apakan, malah makin membengkak silpanya. Sekali diambil ini jadi ribut juga. Nah, saya nggak kebayang nih, masalah silpa aja sudah rame. Nah, apalagi kalau masalah redistribusi terlaksana juga. Ya, jadi memang teman-teman yang di BLU mengatakan, kalau kita udah BLU mah aman, nggak akan ambil alih. Tapi yang belum BLU justru dipecut ini. Apalagi mereka berdalih di Permenkes yang terbaru ya. Dana puskesmas itu 43/2019 di pasal 60. Itu memang ada kalimat Dinkes harus mendorong puskesmas jadi BLU. Nah, ini kalau saya kaitkan dengan pernyataan Prof Kadir ya. Ini kok kayaknya berlawanan ya. Prof Kadir katakan puskesmas harus utamakan preventif promotif. Malah katakan 70% waktu puskesmas untuk UKM, 30 untuk UKP dalam gedung. Nah, ini mungkin kebijakan sebelum dirjennya Prof Kadir ya, bahwa puskesmas didorong jadi BLU. Jadi tadi saya baru tahu, Prof, terus terang, tadi yang Prof katakan bahwa BLU puskesmas harusnya UKP-nya saja, tidak semuanya. Karena memang selama ini ada salah kaprah dari teman-teman puskesmas ya. Kalau RSUD mungkin betul ya, kalau mereka jadi BLU bagus, karena ini memperlancar cash flow-nya rumah sakit ya, jadi tidak perlu ada lagi hambatan-hambatan. Tapi kalau puskesmas, saya kira ini sisi jeleknya. Dengan didorong jadi BLU, ini terus terang banyak Pemda yang lepas tangan. Jadi puskesmas sudah BLU, biarkan saja dia cari uang sendiri. Apalagi ada dana kapitasi yang 40%-nya dikatakan sebagai stimulan operasional. Nah, ujung-ujungnya bukan stimulan, tapi justru diandalkan jadi operasional puskesmas. Jadi ini yang memang menurut saya salah kaprah ya. Jadi saya kira memang puskes swasta harus bersuara ya, artinya memang harus ada kekompakan ya dari semuanya, dari PKFI, dari Asklin, Perklin, mungkin dari organisasi profesi, dari ID, IB ya, PDGI terutama ya, karena saya dokter gigi juga. Ini teman-teman PDGI juga sudah teriak-teriak nih. Jadi kapitasi 2.000 katanya. Ini kan tidak sesuai dengan cost. Ya, apalagi di masa pandemi, APD itu mahal dan sebagainya, risikonya besar kena tertular COVID juga ya. Nah, ini juga Prof, saya laporkan perkembangan terakhir tahun 2020-2021, puskesmas ini overload kegiatan dan tugas ya. Jadi memang ada 2 program utama yang ditekankan Kemenkes, bahwa semasa pandemi ini puskesmas fokus pada 3T komprehensif. Satu itu. Yang kedua, kejar target imunisasi. Nah, akibatnya apa? Para kepala puskesmas stres. Jadi dengan tenaga yang terbatas harus laksanakan 2 kerjaan besar ini, dan itu setiap hari. Belum lagi program ini, program itu, ada program esensial, ada program pengembangan. Akibatnya apa? Banyak kepala puskesmas yang memutuskan, udah aja kita batasi jam operasional puskesmas. Yang tadi ada pendaftaran jam 8 sampai jam 12, dibatasi sampai jam 10. Akibatnya ya semua pasien kecewa ya, akhirnya termasuk yang BPJS juga. Makanya nggak heran kalau ada evaluasi BPJS, kepuasan pasien BPJS terhadap puskesmas semakin rendah ya. Terbukti kemarin waktu dieksposkan oleh Dr. Lili juga waktu diskusi dengan ID menunjukkan itu semuanya. Jadi saya kira mungkin ini perlu dorongan dari semua pihak ya. Artinya dari Kemenkes juga jangan membingungkan puskesmas. Satu sisi dorong dari BLU. Ya, tentu teman-teman menganggap BLU ini kan cari uang. Jadi ya, mari kita utamakan UKP. Ya, tapi sementara dari Kemenkes ada arahan. Puskesmas harus back to basic. Ya, back to kitoh katanya pada UKM Promprev ya. Jadi ini benar membingungkan nih. Jadi sebaiknya memang
dari FKTP swasta yang mendorong ya bahwa memang redistribusi ini penting karena saya dengar sudah cukup banyak FKTP yang di Jabodetabek terutama ya yang gulung tikar hanya gara-gara peserta tidak bertambah. Sementara di masa pandemi ini operasional jelas tinggi sekali. Ya. Artinya memang sangat disayangkan kalau ingin penguatan FKTP tadi kata Dr. Sunu ya harusnya bukan hanya FKTP Puskesmas. Karena swasta pun juga berperan besar. Puskesmas jumlahnya hanya 10.000 lebih. Sementara klinik itu 15.000 lebih di Indonesia. Ya. Jadi artinya jangan mengabaikan peranan swasta juga. Jadi artinya kita harus bergandengan tangan, tidak boleh menganggap musuh satu sama lain. Ya. Mungkin minta pandangan dari Profesor Hasbuloh ya tentang PLU ini. Ya, jadi saya juga baru ngeh tadi ya. Oh betul juga ya, harusnya PLU itu KP-nya saja. Jadi kliniknya dilepaskan gitu. Sementara fungsi utama Puskesmas sebagai UKM-nya itu harus lebih ditonjolkan. Mungkin itu aja, Dr. Hadi. Baik. Prof, sebelum kita Prof ulas, ini ada Dr. Entis. Dr. Entis bisa memberikan pendapat. Ini Dr. Entis atau Dr. Halo ya Dr. Hadi. Ya, Dr. Entis ini kan di Pandeglang ya. Pandeglang itu tempat saya PTT dulu. Itu masih timpang banget ya jumlah dokter kecukupan di sana atau bagaimana? Ya baik, terima kasih Dr. Hadi. Ya, Salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf Prof, saya ingin sedikit memberikan pendapat untuk sejawat semuanya. Jadi begini Prof, teman-teman semua, teman sejawat, di Pandeglang ini jumlah dokter itu ada 144 dok. Kemudian sangat sedikit memang di sini dibandingkan kabupaten itu berikut spesialis ya Dokter. Berikut spesialis ya. Jadi di daerah kami ini FKTP yang bekerja sama dengan BPJS itu klinik swasta ya ada sekitar 12 Dokter Hadi. Ya. Kemudian jumlah puskesmasnya ada 35 puskesmas. Nah ketika saya ikut rapat dengan Puskesmas dan teman-teman BPJS, ASDA dan lain-lain, jumlah peserta di Kabupaten Pandeglang itu hampir sekitar 900.000 ya peserta. Nah, yang mencengangkannya lagi, hampir 90% itu PBI, APBN. APBD-nya itu sekitar 10%. Dari total distribusi peserta, hampir 95%-nya itu di Puskesmas, Dok. Dan di klinik itu cuma 5%. Jadi sedangkan dari data yang didapat oleh saya, jumlah dokter di Puskesmas itu kekurangan di sini malah. Kekurangan, masih kurang hampir 50 dokter ya kalau nggak salah di Puskesmas itu. Tapi jumlah pesertanya itu numpuk semuanya di Puskesmas. Nah jadi klinik-klinik yang dokternya berlebih malah nggak ada peserta gitu Dokter Hadi karena hampir 90% itu PBI APBN dan PBI APBD. Makanya bidan-bidan banyak yang pinjam dokter ya Dok ke klinik. Nah itu dia. Iya. Ini kebalik nih Prof. Jadi maksud saya begini. Dari kasus ini kita buka-bukaan aja Dokter Hadi ya. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya juga agak sedikit isi untuk berbicara. Cuman ya udahlah kita ngomong fair lah. Jadi dari kasus ini kesannya itu pemerintah memonopoli pasien menurut saya. Dalam artian harusnya mereka berpikir bahwasannya kalau misalnya memang kekurangan tenaga dokternya, kenapa nggak didistribusikan aja? Jadi mungkin saja itu yang jadi masalah. Yang kedua, Dokter Hadi, menurut saya redistribusi ini adalah hal langkah yang baik yang harus dilakukan. Jadi asosiasi Vaskes dari PKFI, Asklin, dan ID dan lain-lain harus duduk bersama nih, harus menggaung bareng-bareng. Karena ini nggak bisa dibiarkan seperti ini juga. Karena kalau misalnya yang punya power itu tidak diberikan peringatan, minimal dikasih tahu, yang korban jadinya masyarakat. Iya, betul. Masyarakat itu mungkin saya mau komentari nanti masalah mutu tadi Dr. Sunu. Mohon maaf, ini senior saya Dr. Sunu. Jadi mutu tanpa SDM itu menurut saya nonsen juga ya kalau kita bicara agregasi. Dokternya cuma 2, pesertanya ada 30.000, bisa kita bayangkan kalau angka kesakitan 15% berapa per hari.
Ya. Satu pasien dilayani berapa menit? Itu nggak mungkin bermutu. Jadi kita bicara akreditasi, menggaung-gaung masalah mutu. Pada akhirnya setelah akreditasi, itu balik lagi kepada sedia kala. Karena antara SDM dengan jumlah pasien itu tidak berbanding lurus, bahkan berbanding terbalik gitu Dokter Hadi. Ya. Nah, kalau misalnya, terus lain dari hal itu juga, organisasi kalau misalnya kita tidak bersatu, tidak bersurat, menginformasikan hal yang terjadi seperti ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara kepesertaan yang di swasta dengan yang di puskesmas. Yeah. Nah, mungkin saja memang pemerintah konsen terhadap perkembangan puskesmas. Tapi ingat, di Indonesia ini yang berpartisipasi dalam kesehatan itu bukan hanya sektor pemerintah, tapi bekerja sama, duduk bareng, rembuk riung bareng-bareng dengan sektor swasta. Jadi tidak bisa hanya bekerja sendirian gitu Dokter Hadi. Nah, menurut saya yang paling ini, tadi benar yang dikatakan oleh Prof, ada batas maksimal. Kemudian kalau batas minimal kan kita yang berusaha. Cuman masalahnya Prof, kalaupun udah berusaha, kalau pesertanya udah hampir 90%, 95% di blok semuanya, nggak bakal ada persaingan yang sehat di situ. Gitu. Karena persaingan itu dibuat kalau misalnya sama-sama fair, tapi kalau persaingan itu dibuat sama-sama dengan regulasi, yang punya kekuatan regulasi itu dia yang mengkip, ini kita swasta nggak bakal bisa bersaing dengan sehat dengan seperti itu. Karena peserta juga nggak bisa memilih Dokter Hadi. Iya, iya. Mau memilih kemana dia? Karena kan di blok semuanya. PBI APBD, PBI APBN udah masuk 95%. Kita mau bersaing dengan siapa? Palingan persaingan kita dengan pasien-pasien umum yang non BPJS. Dan sekarang pasien umum saya rasa sudah mulai menurun semuanya pakai BPJS gitu Dokter Hadi. Ya. Jadi persaingan juga harus sehat, kita harus fair gitu menurut saya. Itu mungkin Prof yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dokter Hadi kesempatan. Terima kasih Dokter Entis. Ini kejadiannya sama dengan Dokter Prima juga di Lebak ya. Dokter Jerry ada bisa memberikan pendapat? Mangga Dokter Jerry. Ya, malam Dokter Hadi, malam Prof, malam teman-teman sekalian. Hati-hati ya nyopirnya ya. Masih di jalan. Ya. Sambil nyetir nggak apa-apa ya. Iya konsen ya. Ya. Silakan. Dokter Hadi, saya mungkin nggak banyak lah dok. Saya cuma tadi menyimak apa yang Prof sampaikan. Saya hanya menyimpulkan, saya setuju Prof bahwa apa yang kita jalankan sudah lari jauh daripada konsep Prof gitu. Jadi karena sudah lari dari konsep ini, akibatnya sekarang yang kita rasakan ya seperti sekarang ini, fairness-nya nggak ada, pelaksananya juga amburadul dan sebagainya gitu. Jadi tadi dibahas oleh teman-teman sekalian, menurut saya ini memang harus ada terobosan Prof terkait bagaimana kita FKTP khususnya asosiasi-asosiasi bersatu untuk memberikan masukan kepada mungkin pemangku kekuasaan ataupun yang memberikan kebijakan lah gitu. Nah, saya lihat sendiri bahwa di asosiasi kita sendiri kan ini terpecah-pecah ini gitu. Jadi kondisi terpecahnya masalah asosiasi di kita ini yang mungkin menjadi kelemahan kita sebenarnya yang harus kita perbaiki dulu gitu. Kalau memang kita mau bersama-sama untuk maju. Karena kalau sendiri-sendiri yang saya pastikan tidak akan mungkin bisa maju gitu. Iya. Nah, oleh karena itu usulan saya Dokter Hadi, kita perlu asosiasi menunjukkan satu leader lah. Satu leader yang menurut saya itu yang bisa menyatukan kita untuk sama-sama kita maju gitu, baik dari Perkrin, Asklin, dari PKFI, termasuk dari ID. Nah, kalau Adinkes mau kita ajak pun ya boleh lah gitu. Tapi kan sekali lagi Adinkes kalau dibalikan ke konsep kan sebenarnya tidak masuk dalam FKTP gitu. Tapi kalau seandainya mau ya nggak apa-apa kita ajak gitu. Yeah. Tapi kita butuh sosok leader yang bisa menyatukan kita gitu. Karena kalau tidak terpecah gini, apa yang mau kita bahasakan semuanya hanya wacana-wacana saja Dokter Hadi gitu. Yeah. Itu Prof kira-kira masukan saya gitu. Ini perlu mencari sosok leader yang bisa memimpin asosiasi-asosiasi untuk berhadapan dengan pembuat kebijakan gitu. Soal apa yang lain-lain nanti kita bisa bicarakan lah. Tapi kita butuh satu leader gitu yang membuat kita untuk bisa maju bersama-sama gitu. Ya. Itu saja Dokter Hadi usulan saya malam ini. Makasih. Jadi makasih. Hati-hati di jalan ya. Terima kasih. Tetap konsen ya. Ada lagi yang ingin menambahkan sebelum nanti Prof menjawab, memberikan sumbangan pemikiran kepada kita. Dr. Sugit, Dr. Prima, ada tambahan? Dr. Sugit. Mungkin. Ya, menambahkan, Dr. Hadi. Ya. Oh,
silakan dulu Pak Sunu, habis itu Iya, Pak. saya kira emang betul ini saya kira sama dengan Dr. Wahrul juga. Saya kira kita terima ajakan untuk menggonggong dari Prof. Hasbullah ini. Iya. Nggak ada lagi. Yang menggonggong ya. Harus menggonggong. Dan kita nanti pertemuan berikutnya kita bikin konsep gonggongan biar efektif kan. Iya. Baik. Saya kira begitu. Itu aja udah. Ini nggak ada lagi harus menggonggong di banyak tempat dan kita harus bikin konsep juga nanti menggonggong yang efektif. Itu aja, Dr. Terima kasih. Dr. Sugit, silakan. Udah buka kamera. Singkat. Ya, makasih. Dari ulasan Prof. Hasbullah tadi, memang kenyataannya yang kenyataan di lapangan, real, ya kan. Di satu sisi, pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah ya, takut kehilangan pendapatan ataupun pemasukan, BPJS juga akan berusaha untuk tidak pengeluarannya akan ditekan, ya kan. Kalau ke klinik itu pasti akan naik, ya. Kalau di pertemuan sih klisenya nggak seperti itu, mungkin berbalik ya. Tapi di lapangan memang kondisinya seperti itu. Jadi bagaimana tadi seorang leader tadi memang dibutuhkan untuk menyatukan. Dalam hal ini kita juga harus tidak hanya asosiasi saja, leader itu sendiri harus bergaung dengan organisasi masyarakat yang lain. Mungkin yang terbesar kita mungkin organisasi masyarakat misalnya NU atau Muhammadiyah, ya kan, bisa menggaungkan ini secara bersama-sama bahwa ini sebenarnya dengan restribusi ini demi kepentingan masyarakat, gitu loh, secara luas gitu, sehingga pemerataan kesehatan itu akan bisa tercapai, ya kan, dan pemerintah sendiri mensubsidi berdirinya sebuah klinik ataupun praktek dokter swasta tanpa pengeluaran biaya langsung dari pusat, gitu loh. Saya biaya subsidi itu dari pusat. Sangat iri sekali saya di dunia pendidikan, di mana dia subsidinya luar biasa, ya. Dari sumbangan-sumbangan baik dari dari Dikti, ya kan, Dirjen Menengah, ya kan. Klinik ini dibiarkan bertarung sendiri, ya kan, sehingga kita ya nggak tahu nih mau tumbuh atau mau pelan-pelan akan hilang, ya kan. Mungkin itu menurut saya subsidi pemerintah itu mudah, bukalah, mudahkanlah klinik untuk bisa tumbuh di mana jelas di situ kekurangan fasilitas kesehatan, dan berilah mereka seandainya sudah layak untuk berikanlah peserta. Nah, di situ pemerintah tidak usah mengangkat ASN, ya kan, tidak usah gaji pekerja yang lain. Nah, tinggal mengevaluasi, ya kan, untuk pelayanan yang berkualitas. Nah, itu sebenarnya. Ya, untuk menggaungkan ini mungkin tidak hanya asosiasi aja, mungkin kita harus sering diskusi dengan tadi saya katakan dengan organisasi masyarakat yang lain, sehingga Gema ini makin bertalu-talu. Wah, mungkin ini Prof. Hasbullah ini mungkin cocok juga kali jadi jadi ketua daripada semua asosiasi, gitu kan? Terima kasih. Baik, Dr. Sugit, cukup ya. Dr. Prima, ada tambahan, Dr. Prima? Ada lagi, Dr. Adi. Ada lagi nih. Boleh nih? Boleh. Ya. Sebelum nanti ini kita pada season terakhir. Gini. Silakan Pak Sunu. Jadi gini, yang kemarin kita bahas juga di Jogja itu, sekali lagi, itu ada konglomerasi di daerah. Oh iya. Itu juga bagian dari perjuangan kita ini. Konglomerasi itu, kalau Kimia Farma buka klinik ini sudah langsung dapat itu.
kemudian pesertanya langsung dapat, nggak usah marketingan, udah dapat. Nah, dapat dari mana kalau nggak ngambil dari link sebelah kan gitu kan. Jadi tadi itu betul yang Dokter Entis sampaikan, ada regulasi tanda kutip regulasi hidden gitu, hidden regulasi yang kita nggak ngerti itu, tiba-tiba masa klinik baru tiba-tiba dapat itu dari mana, marketing juga nggak tahu. Ya. Kan orang klinik baru kan tiba-tiba ada, berarti kan nggak pakai marketing. Ini kadang-kadang ada siluman-siluman seperti itu, Prof. Hasbullah. Jadi emang ya sekali lagi harus kita penggonggong bareng-bareng ini. Kita desain penggonggong yang efektif tadi. Terima kasih. Hey, Prof, ini ada undang-undang yang kalau nggak salah ya, Prof, undang-undang nomor 5 ya tahun 99 tentang persaingan usaha. Saya lupa, maaf Prof, nomornya dengan tahunnya. Itu bisa nggak kita pakai seperti itu? Karena ini sudah terjadi praktek monopoli atau monopoli. Dan juga kita yang untuk yang di para dokter maupun dokter gigi yang seperti Prof katakan bahwa ini kita adalah praktek medik ya, ini yang agak sedikit terlantar. Ini juga harus saya sentak untuk hal seperti ini. Mohon izin Prof, dari rangkuman ini mungkin yang paling ini kita butuhkan langkah ke depan ini bagaimana urutan-urutannya. Tadi mungkin Prof sudah mengatakan, tapi ini mungkin kita akan lebih tajam. Apa nanti saya akan buat seminar, saya akan lobby dari Pak Fahru Roji di PKFI, Perklin, Asklin, ID, PDGI, dan yakinkan semuanya, termasuk tadi usul daripada Pak Sugit organisasi keagamaan mungkin atau kemasyarakatan yang besar, karena ini memang akan dinikmati oleh masyarakat keseluruhan. Silahkan Prof, izin. Ya, oke. Jadi kalau saya dengar dari komentar penjelasan teman-teman, terakhir yang dari Dr. Entis tadi, kelihatan betul karena saya sering nonton National Geographic Wild, teman-teman ini sudah posisinya kayak dari rombongan kijang yang sudah ada di pinggiran, yang sudah diterkam oleh singa, udah di pinggir-pinggirin, udah dibelek Prof itu Prof, dagingnya tinggal dimakan. Lah ya, sudah posisinya seperti itu, lemah sekali. Tinggal berdoa aja Prof. Lemah sekali. Lemahnya juga karena teman-teman kejebak pada apa yang ada di depan mata, tidak punya konsep juga. Sehingga apa yang di depan mata, itulah yang dianggap sudah fakta, kebenaran. Saya udah nggak bisa buat apa-apa lagi. Contohnya, Entis, kalau 95% PBI, APBN, APBD, bukan berarti itu harus dari segi konsep, tidak ada keharusan bahwa harus ke puskesmas. Tapi karena di pelintir-pelintir kita kagak ngerti juga, ya ibarat kijang tadi itu sudah digiring ke sebelah pinggiran yang dipojokin, si kijangnya juga nggak ngerti bahwa itu harus jalannya bukan di situ, harusnya ngikutin grupnya yang besar. Enggak, kita kagak ngerti juga, ya ikut aja ke situ. Ya begitu akhirnya. Ini pada posisi ya udah tinggal dicengkram habis aja ini. Persoalannya, tapi masih ada waktu nih, bisa keluar kalau mau. Tapi kembali lagi perlu ada konsep buat memperjuangkan. Kalau tidak ada konsep, sekedar membawa masalah-masalah yang ada depan mata, itu sama aja cuma sekedar berebutan, lu pengen ngambil duit aja. Ya, kalau itu yang dikemukakan, fairness, bagi, nggak kebagian, nggak akan terjadi. Itu akhirnya memancing perdebatan saja. Memancing perkelahian, ya. Tidak ada konsep yang harus diusung apa sebenarnya. Nah, konsep yang harus diusung adalah kepentingan peserta. Ada tadi Pak Hendro bilang, Dr. Hendro bilang kualitasnya jelek. Dokumentasiin, buktikan bahwa di puskesmas ya justru peserta jadi korban. Masa buka jam 8 sampai jam 10? Kalau di klinik swasta, kalau udah pesertanya lebih 10.000, si BPJS minta buka 24 jam. Yeah. Jadi bukain fakta-fakta itu, ya, sehingga
bisa kelihatan. Jangan sekedar ngomongin apa yang kita rasakan dan kita lihat, tapi bukakan fakta yang harusnya baik konsep peserta punya hak pilih. Persoalan dibayarin oleh APBN atau APBD itu urusan soal pembayarannya. Hak seseorang tidak hilang karena dia dibayarin. Ya, itu mesti diperjuangkan, itu fundamental. Ya. Nah, kalau sudah kelihatan begitu, maka sajikan faktanya. Ya. Fakta demikian, tidak fairness, tidak mungkin seorang dokter di puskesmas yang ada pesertanya 30.000, dokternya cuma 2 ngelayanin, sudah saya buktikan. Banyak hal yang bisa dibuktikan di situ. Nah, dari segi konsep, kembali lagi, itu yang mesti diusung duluan. Kalau nggak ada konsep, sama kayak tadi saya bilang, kita berlayar, kita nggak ngelihat arahnya, nggak ngelihat kompasnya. Kan konsep itu kan buat kompasnya kemana. Kompasnya tadi adalah setiap peserta punya hak pilih. Ya, yang menjadi kewenangan, yang punya hak besar, yang namanya demokrasi kan kekuasaan pada rakyat, bukan kekuasaan pada pemerintah. Kembali, ini ada konsep-konsep dasar yang mesti diusung situ. Pesertalah yang punya. Kalau kita bilang peserta, maka gampang tadi ya siapa Dokter Jerry siapa yang minta diajak misalnya kelompok lain, Muhammadiyah atau NU yang punya klinik, ya Dr. Sugit, ya, itu bisa ke bawah karena ada kepentingan. Oh ya, kita usung kepentingan kita bersama, kepentingan rakyat, bukan kepentingan si dokter nih mau dapat kebagian pesertanya mau ngambil bagian. Nah, itu nggak laku itu. Ya. Jadi mesti perspektifnya dari sana. Ya. Barulah kita turun ke bawah. Kalau perspektifnya seperti itu, bagaimana pembagian tugas? Pembagian tugas karena yang di cover adalah layanan medis, medical practice. Buka kembali yang namanya layanan kedokteran siapa? Kalau ada puskesmas nggak ada dokternya dikontrak, ini udah melanggar peraturan undang-undang. Nah, dengan begitu kita bisa lebih enak bilangnya, Anda sudah melanggar, walaupun banyak pejabat negara itu melanggar undang-undang. Ya, sejauh dia merasa nyaman, nggak dia peduliin. Banyak sekali itu. Ya, banyak sekali itu yang dia nggak lakukan. Tapi kalau kita buka, kan dia akhirnya terpaksa malu dong. Kalau nggak malu juga ya dibuka lebar pelanggaran. Ya. Banyak sekali itu. Kalau mau saya bongkar banyak sekali. Ya. Nah, termasuk tadi yang Dr. Hendro bilang BLU salah konsep. Karena mungkin Dr. Hendro juga nggak baca PPBLU, konsep BLU-nya di mana. BLU itu adalah sebuah konsep memberikan otonomi kepada badan-badan milik pemerintah, bukan sebagai organisasi seperti badan hukum, tapi tangan-tangan pemerintahan yang bisa menjual layanan kepada masyarakat. UKM bukan layanan yang bisa dijual. Karena dulu konsep BLU itu terus terang juga dari saya. Yang gara-garanya saya diomelin sama Pak Ahmad Sugito waktu saya marahin tadi kata-kata yang dipakai Dr. Hendro salah kaprah. Dulu rumah sakit Perjan. Saya bilang rumah sakit Perjan itu salah kaprah. Marah dia. Terus kita banyak diskusi. Bukan begitu, bukan jadiin perusahaan. Tugas negara bukan cari uang dari yang sakit. Tugas negara adalah melayani rakyat yang sakit supaya sehat. Kalau dia sudah sehat, dia dapat uang banyak, barulah boleh dipungut pajaknya. Bukan ngambil uang dari yang sakitnya. Nah, lalu kayak apa konsepnya? Bikin BLU karena nggak boleh dengan perusahaan. Tadinya mau jadiin perusahaan itu. Nah, BLU itu bunyinya kita nggak bisa masuk di dalam undang-undang sendiri BLU. Akhirnya kita tempelin di Undang-Undang Perbankan Negara pasal 66. Nah, kemudian dirumusin lebih lanjut. Itu hanya pelayanan yang dapat dijual. Jadi klinik, UKP-nya, UKM-nya nggak bisa. Jadi kalau puskesmas mau jadiin BLU, ya memang cuma yang kliniknya. Oke, kalau dia sudah jadi BLU, ada kewenangan. Sama kayak rumah sakit BLU, kan cuma UKP. Ya boleh dikontrak. Nah, baru fairness. Jadi fairness-nya
kembali yang mesti diusahakan adalah pilihan peserta yang paling menentukan mau kapitasi kemana. Kalau dia ke puskesmas BLU kliniknya boleh, kalau masih ada campuran tidak sah. Nah, udah situ mari kita bersaing. Kalau tadi Kimia Farma dapat banyak, Pak Suno, itu ada main mata dengan orang BPJS. Betul. Udah tahu, kita juga udah tahu banyak itu permainan. Beda matanya sama kita apa tuh, Prof? Karena mata Anda kacamata yang murahan, nggak bisa kelihatan. Kalau Kimia Farma kacamata yang gedean dikit, bisa mentransfer itu. Itu nggak benar. Dan itu juga bagian yang kalau mau dilihat di suatu daerah terjadi monopolistik, Undang-Undang 599 tadi, ya nggak apa-apa itu dibawa, tapi itu pada level belakangan. Jadi yang diperjuangkan itu dulu. Nah, buktikan bahwa kalau di klinik, di praktek dokter, peserta punya pilihan waktu yang lebih leluasa, bisa pagi, bisa malam. Kalau praktek dokter biasanya sore, pagi-pagi. Kalau klinik puskesmas cuma buka pagi di situ, orang mau ke kebun, orang mau ke ladang, mau bekerja, udah banyak hambatannya. Nah, fakta-fakta itu mesti diangkat. Barulah berdialog. Nah, itu perlu dialog. Kalau tadi saya disebut sebagai itu, jangan tugas saya provokator, jangan jadi provokator. Nggak ada gunanya, mereka udah tahu pikiran saya, pasti dia nggak akan dengar. Nah, tapi kalau jadi penggonggong yang ramai itu akan lebih bagus. Kalau perlu, memang saya tugasnya provokator, kalau perlu gonggongnya ke istana. Ya, Prof. Ya, bikin surat aja kepada menteri atas nama teman-teman, jangan seminar, Dr. Hadi. Yes, nggak perlu sekarang seminar. Yang perlu adalah duduk bareng, rapat, kita bergerak dan ancam Menkes yang baru. Kalau nggak ada, ya kami berhenti aja Pak semua, nggak dinaikin kapitasinya, nggak diredistribusi, Bapak membunuh kita semua. Tadi contoh misalnya Dr. Jerry bilang di swasta ya. Atau Sugit tadi ya kalau di pendidikan, karena banyakkan yang gonggongnya, banyak orang cukup cerdas untuk mengatakan bahwa tugas negara memberikan pendidikan kepada seluruh rakyat, bukan kepada sekolah milik pemerintah saja. Iya. Karena yang menjadi yang punya hak dapat pendidikan rakyat, bukan pengelola pendidikan. Nah, ini kan masih lihatnya di puskesmas yang dilihat, bukan rakyatnya. Duit APBN, APBD itu miliknya rakyat, bukan miliknya pemerintah, bukan milik puskesmas. Jadi harusnya rakyat yang terima. Maka kalau di pendidikan sudah bisa, misalnya di DKI, kalau orang nggak dapat sekolah di sekolah milik pemerintah, dia ke swasta tetap dibayar. Tugasnya pemerintah untuk situ, disubsidi BOP-nya, fasilitasnya sekolah swasta juga dapat, bahkan perguruan tinggi swasta banyak. Ya, kayak Gunadarma itu gedung-gedungnya banyak yang dibayarin dari APBN. Ya, walaupun swasta. Sebentar, Prof. Ya. Itu dana APBN bisa ke swasta, Prof. Ada undang-undangnya. Lah itu universitas swasta banyak sekali dapat gedungnya dari APBN. Bahkan gurunya pun dibayar, dosennya dibayar dari APBN. Banyak. Nggak ada masalah karena itu hak rakyat. Ya. Nah, ini bagian ini analitik yang mesti diumumin. Daftar klinik nggak dibayar oleh negara ya APBN. Karena gini Prof, kemarin itu ada wacana begini, Prof. Misalnya gini nih, suatu puskesmas, dia mempunyai biaya untuk preventif promotif lah begitu. Misalnya gini, contohnya untuk penurunan AKB begitu. Nah, bagaimana agar itu kan punya wilayah, kalau khusus punya wilayah, kemudian bisa kerjasama dengan klinik dalam rangka penurunan AKB. Nah, ini bisa nggak uang ke sini? Bisa dikontrak gitu, Bro? Ya bisa. Ini Pak Sunu masih terlalu terbelenggu pada masa lalu sebagai pegawai negeri nih.
belum bisa melihat. Jadi otaknya masih otak pegawai negeri walaupun udah pensiun swasta. Kembali lagi, uang APBN, uang APBD itu uang rakyat, bukan uangnya milik puskesmas atau miliknya pemerintah. Jadi harus dikembalikan kepada rakyat. Itu. Jadi memang ada ya, salurannya ada ya, Prof ya? Nah ya banyak. Itu namanya itu yang bingung itu orang Kemenkes. Kemarin kami tanya juga. Kenapa orang jangan tanya, cari undang-undangnya dasarnya. Ini loh, orang Kemenkes ya nggak semuanya juga bisa paham, deh banyak yang nggak baca juga. Iya. Kita mulai mencari ya, Prof. Ya, cari dasarnya undang-undangnya, cari konsep. Di situlah perlunya ada konsep, ada peraturan yang perlu dipakai. Jangan mengargumenkan apa yang ada di depan mata kita, kemudian bertanya dengan dasar omongan pejabat atau pegawai di Kemenkes dijadiin patokan, nggak bisa. Yang tertulis dasar hukumnya dan ya, konsep dan dasar hukum. Hukumnya. Itu yang mesti dikumpulin. Ya. Baik, Prof. Ini udah hampir hampir 2 jam ini kita berdiskusi. Nggak kerasa mungkin begini, Pak Sunu, Pak Fahruroji, dan Dr. Suhendro, Dr. Jerry, Dr. Prima, Dr. Entis, Dr. Sugit, kita adalah semua pemimpin. Karena ketika kita mau berdiskusi, memikirkan hal untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu rakyat, generasi penerus, kedokteran di layanan primer, itu pastilah kita menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi menurut saya, ini harusnya sudah ada komender yang digariskan untuk bagaimana kita konsepnya. Yang penting itu konsepnya untuk kepentingan rakyat, jangan membawa untuk kepentingan puas pada yang ada di depan saja. Jadi mungkin nanti kita berdiskusi lagi, Prof, mungkin bukan untuk hanya berwebinar, seminar. Saya rasa setuju saya untuk arahan dari Prof bahwa kita harus lebih pada action yang nyata. Mungkin nanti Dr. Fahruroji, Dr. Sunu, Dr. Hendro bisa saling membantu. Berikut juga teman-teman yang lainnya, Dr. Sugit, Dr. Prima, Dr. Jerry, ya. Mari kita rumuskan, di mana tadi ada gambaran yang sangat nampak di depan mata, apa yang dikemukakan oleh Dr. Entis yang mungkin mirip sekali dengan Dr. Prima. Ini contoh di Banten, tidak berkembang seperti ini. Baik, Prof. Saya mengucapkan banyak terima kasih Prof. Hasbullah Tabrani yang sudah merelakan waktunya di tengah kesibukannya untuk berdiskusi. Ini bukan omong-omong yang biasa, tetapi sesuatu yang harus menjadi konsep apabila kita terus tekun melakukan hal yang memang kita ingin berubah, karena orang lain belum tentu tahu tentang konsep yang sebenarnya. Kitalah yang orang yang bebas, free untuk memikirkan hal ini semua. Kita kembalikan pada realnya yang nyata, yang menguntungkan semua pihak. Semua kita bisa tersenyum, bukan hanya pada diri kita sendiri. Mungkin itu, Prof. Hasbullah. Kang Adi, boleh? Ya, silakan. Sebelum ditutup, terima kasih, Kang Adi. Jadi saya langsung saja usul yang konkret bahwa bincang-bincang kita malam ini, diskusi kita malam ini, kalau bisa ada tindak lanjutnya, ya. Jadi kita sepakati tadi, kita mungkin bersama-sama seluruh stakeholder, asosiasi, profesi, kita duduk bareng, ya kita buat konsepnya di bawah komando Prof. Hasbullah, ya, narasumbernya. Nanti kita buat konsepnya untuk menggonggong, sehingga kita gonggongnya bisa didengar. Ya, ada tindak lanjut. Terima kasih, Kang Adi. Ya, siap. Mungkin ini kita sama-sama sudah mengerti, saya hanya menyimpulkan saja apa yang ditambahkan oleh Pak Fahruroji, ya. Demikian Pak Ketua, izin mungkin untuk menutup pertemuan kita, saya memohon sekali kepada Pak Ustadz Fahruroji untuk menutup pertemuan kita, mungkin barokah buat kita semua, ya. Dan kita juga berdoa buat yang
yang mendahului kita karena COVID dan lain-lain, keluarga yang ditinggalkan bisa apa. Pak Ustadz Fadlur Roji, mangga untuk menutup doa. Kita bersyukur ya. Silakan Pak Fadlur Roji. Baik, terima kasih. Mari, mohon maaf Prof, izin. Mari kita sama-sama sebelum acara ini kita tutup, kita sama-sama kita menundukkan kepala kita memohon kepada Yang Kuasa bahwa kita sebagai manusia itu sangat lemah. Tidak ada daya, tidak ada apa-apa. Ya, yang berkuasa adalah Allah yang Maha Kuasa. Untuk itu mari kita sama-sama memohon kepada Yang Maha Kuasa pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita buka dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkau Maha Penolong, tolonglah kami ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang Kau ridai ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan ya Allah, pada hari ini kami berdiskusi dan berbincang untuk membahas bagaimana ke depan kami semua dan untuk khususnya rakyat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan yang baik dalam pelayanan kesehatan di negara kita ini ya Allah. Untuk itu, mari kita sama-sama, ya Allah, kami mohon petunjuk dan arahan dari-Mu, ya Allah. Semoga kami mendapat hal yang terbaik dalam kehidupan kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami, ya Allah, yang bekerja di pelayanan kesehatan saat ini, ya Allah, sangat berjuang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berilah pada mereka kekuatan, kesehatan, dan ketabahan untuk mereka tetap kuat dan sabar menghadapi pandemi ini, ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Pak Fadlur Roji. Berkah selalu buat kita semua. Amin. Kita yang di grup ini tetap akan melakukan terobosan-terobosan baru. Prof. Hasbullah, terima kasih. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan dapat berkat dari Tuhan. Amin. Dapat kemudahan. Ya, makasih. Makasih, Prof. Selamat, sama-sama. Ya, terima kasih. Ya. Oke.